Baik, adik-adik yang saya hormati, hal-hal yang mungkin sudah sama dengan tahun lalu atau tidak pada form lama. Baik adik-adik, tadi Pak Ketua kan sudah sampaikan bahwa lembaga tes masuk perguruan tinggi itu prinsipnya sekali lagi kita memfasilitasi ya, rektor perguruan tinggi yang akan melakukan seleksi, akan menentukan apakah adik-adik itu diterima di program studi tujuan adik-adik atau tidak. Adik-adik yang saya hormati, sekarang sekali lagi kita itu di LTMPT yang pertama akan menyediakan, mempersiapkan data untuk seleksi jalur. Tetapi nilai dan pengolahan dan sebagainya itu nanti akan kita berikan kepada Bapak Ibu Rektor untuk dilakukan seleksi. Oke, kemudian adik-adik yang saya banggakan, jadi mungkin adik-adik sudah pernah membaca atau yang lain, pada prinsipnya untuk jalur dan kuota penerimaan mahasiswa baru tahun 2021 itu tidak berbeda dengan tahun 2020. Jadi masih ada jalur SNMPTN, jalur SBMPTN, dan ada jalur seleksi mandiri. Jadi di sini adik-adik itu juga prosentasenya masih sama karena sekali lagi kita menggunakan Permendikbud nomor 6 tahun 2020. Jadi SNMPTN itu minimalnya 20%, SBMPTN-nya minimal 40%, jalur mandirinya maksimum 30%. Nah, perlu saya sampaikan adik-adik, terutama yang mau mengambil di PTNBH, Perguruan Tinggi Berbadan Hukum. Sekarang sudah 11 plus akan 1, 12. Ya, misalkan saja itu ada UNER, ITS, UGM, kemudian ada UI, kemudian ada UPI, ada ITB, UNPAD, dan UNHAS kalau yang di luar. Itu sekali lagi ada ketentuan khusus di dalam Permendikbud nomor 6 itu, ya, khusus untuk PTNBH. Nah, yang PTNBH ini untuk SBMPTN minimal 30% dan jalur mandirinya maksimum 50%. Jadi sekali lagi ada pergeseran, ya. Jadi diizinkan yang PTNBH itu jalur mandirinya sampai maksimal 50%. Oke, adik-adik yang saya hormati, saya banggakan. Ini penting saya sampaikan, kebijakan LTMPT untuk menerapkan single sign-on. Jadi artinya apa? Tahun 2020 itu sebetulnya sudah kita lakukan juga kebijakan ini. Jadi semua adik-adik sekolah, kalau sekolah itu kaitannya nanti yang SNMPTN untuk pengisian PDSS, kemudian adik-adik yang eligible itu nanti untuk pendaftaran SNMPTN, dan pendaftaran UTBK bagi siswa kelas 12 yang tidak diterima di jalur SNMPTN, dan adik-adik angkatan 2019 dan 2020
yang mungkin masih ingin ikut tes lagi, itu harus memiliki akun LTMPT. Harus. Artinya kalau tidak bisa, tidak mempunyai, tidak membuat, berarti tidak bisa mendaftar. Nah, tadi sudah diingatkan oleh Pak Ketua, tolong dilihat tanggal-tanggalnya dan sebagainya. Nah, karena sekali lagi kalau jalur SNMPTN, SBMPTN maupun UTBK tesnya dan sekolah pengisian PDSS sekali lagi harus registrasi akun LTMPT. Perlu saya informasikan kepada adik-adik juga bahwa kebijakan SSO ini, pembuatan akun LTMPT, itu kita mudahkan untuk sekolah maupun siswa yang tahun kemarin sudah memiliki akun LTMPT. Jadi sebagai contoh, pendaftar SNMPTN tahun 2020, jumlah sekolahnya itu hampir 17.000. Artinya 17.000 sekolah tersebut mestinya dan pasti sudah memiliki akun LTMPT. Nah, pertanyaannya hanya masih ingat enggak, disimpan enggak, termasuk passwordnya. Jadi yang penting intinya yang sudah memiliki akun LTMPT tidak perlu membuat akun lagi. Kemudian sekolah-sekolah yang kebetulan mungkin lupa, itu nanti ada di sistemnya ada bantuan, minta bantuan, mengingat passwordnya yang kemarin itu seperti apa. Jadi itu yang kita lakukan sehingga paling tidak itu sudah agak sedikit mengurangi. Sekolah sudah punya ada 17.000. Kemudian adik-adik yang angkatan 2019 dan 2020 kalau masih ingin tes lagi dan sudah memiliki akun LTMPT sama, tidak perlu membuat lagi. Kecuali yang adik-adik berasal dari madrasah aliyah, MA. Ya, kalau MA itu harus membuat karena ada perubahan-perubahan NISN yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Oke, jadi yang perlu diingat adik-adik, sekali lagi Pak Ketua tadi sudah informasikan, registrasi akun LTMPT untuk jalur SNMPTN dan PDSS itu dimulai tanggal 4 Januari ya, sampai 1 Februari. Ya. Dan sekali lagi, mohon dengan sangat adik-adik yang kelas 12, ya, yang akan lulus di tahun 2021 ini, semua membuat akun LTMPT pada tanggal ini, 4 Januari sampai 1 Februari. Jadi nanti adik-adik kalau sudah punya akun LTMPT ini, misalkan tidak eligible untuk daftar SNMPTN, itu nanti bisa digunakan untuk mendaftar di UTBK SBMPTN. Nah, sekali lagi untuk adik-adik yang bukan angkatan atau kelas 12 itu pendaftaran akun LTMPT baru dimulai tanggal 7 Februari sampai 12 Maret. Oke, ini sekali lagi kami mohon dengan sangat jangan sampai ada nanti waduh lupa enggak buat akun LTMPT sehingga tidak bisa mendaftar. Nah, ini sekali lagi kalau dari 800.000 orang ada 1-2 itu ya mungkin saja, tapi kalau 1-2 ini bersuara keras ya nanti sampai ke telinga kita.